Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat pertama bulan Juni, tanggal 3 Juni 2022. Gereja merayakan atau memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan para martir Uganda. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudari-saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang menonton video ini, pernah menghadiri upacara sakramen perkawinan di gereja, maksud saya. Sebelum sepasang suami istri diberkati, dikukuhkan di dalam sakramen perkawinan, keduanya menyatakan janji setia satu sama yang lain untuk mencintai pasangannya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di saat sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan. Sungguh indah janji setia pasangan suami istri ini, saudari-saudara. Namun, saudari-saudara, dalam kenyataannya banyak keluarga, banyak pasangan suami istri yang gagal, yang ngos-ngosan mempertahankan janji itu dengan berbagai macam alasan. Entah alasan yang memang masuk akal maupun alasan emosional maupun alasan yang lebih bersifat pembenaran diri. Prahara perpecahan, perceraian, hubungan suami istri yang semakin renggang atau tidak hangat lagi, rasa-rasanya saudari-saudara makin hari makin banyak saja.
Cinta yang mengikat seumur hidup tidak lagi menggema karena pengalaman cinta Allah yang berupa pengampunan, yang berupa penerimaan, yang berupa kasih tanpa syarat dan pengorbanan belum dialami, belum dihidupi, belum dihayati oleh masing-masing pribadi dengan baik dan bijaksana. Ibarat kata seorang pastor senior, janji itu apapun, mau janji nikah, janji baptis, janji imamat, janji atau sumpah jabatan, itu baru ibarat sabda. Dia belum menjadi daging. Dia menjadi daging dalam arti sudah menjadi kenyataan. Apa yang dijanjikan, apa yang disumpahkan, benar-benar dilakukan dengan konsisten dan setia. Jadi sabda menjadi daging. Janji sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan inilah perjuangan yang sesungguhnya. Perjuangan untuk mewujudkan janji setia, komitmen untuk sesuatu yang dijanjikan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus yang bangkit bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali pula Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Apa maksud 3 kali pertanyaan yang sama ini, saudari-saudara? Sebetulnya sederhana. Kalau Anda ditanya untuk pertanyaan yang sama, lebih dari sekali, apakah 2 kali, 3 kali, dan sebagainya, orang ingin meminta komitmen, kepastian, dan kesetiaan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, sungguh-sungguh dengan konsisten dilaksanakan. Maka 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus itu ibaratnya cinta dan kesetiaan Petrus itu diuji dengan pertanyaan sederhana, namun sangat serius. "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Barangkali kita juga berpikir, saudari-saudara, mungkin Yesus bertanya demikian sebanyak 3 kali karena ada pengalaman ketika Yesus mau dihadapkan kepada mahkamah agama dan sebagainya. Petrus telah menyangkal dia 3 kali. Barangkali Yesus ingin memastikan keseriusan kata-kata Petrus, supaya tidak hanya indah di bibir, menyenangkan telinga, tapi tidak di dalam tindakan nyata. Yang jelas, saudari-saudara, komitmen Petrus terhadap jawaban cinta ini dipertahankannya sampai akhir hidupnya. Walaupun ia diserang oleh berbagai macam gelombang pencobaan yang besar selama dia menjadi pemimpin gereja. Semuanya ini terjadi karena ia sendiri mengalami cinta Allah yang amat besar melalui pengampunan, penerimaan Tuhan atas dirinya yang rapuh. Bahwa penyangkalannya yang 3 kali itu tidak diperhitungkan oleh Yesus. Bagi Yesus lebih penting apa yang harus terjadi ke depan. Komitmen kesetiaan untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Di sini Petrus menyadari betapa dia dicintai oleh Tuhan dan kesalahannya, kelemahan, kerapuhannya yang sudah lalu tidak diperhitungkan, tapi dia diterima. Sungguh menjadi pengalaman cinta, pengalaman kasih yang dialami oleh Petrus. Demikian juga saudari-saudara, Rasul Paulus yang kita kenal. Dia bertahan dalam komitmennya karena dia juga mengalami cinta yang sama dari Tuhan, yaitu pengampunan
dan penerimaan. Dahulu dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Tapi ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, dia mengalami apa artinya penerimaan, apa artinya pengampunan, dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas besar menjadi rasul bangsa-bangsa. Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir Uganda juga saudara-saudara yang dirayakan oleh gereja hari ini adalah mereka yang memegang komitmen iman, kesetiaan yang luar biasa. Sehingga bahkan mati pun mereka tidak takut. Bahkan segala macam ancaman raja pun mereka tidak takut. Kasih, kesetiaan, dan komitmen yang sejati itulah yang mereka wujudkan dengan berani menyerahkan nyawa kepada Raja Uganda pada masa itu yang tidak terima bahwa cara hidupnya yang luar biasa keji dikritik oleh para pengikut Kristus. Dan para pelayan-pelayannya termasuk anak-anak sekian banyak yang menjadi korban dari raja yang ternyata menyukai sesama jenis anak-anak ini. Diprotes, ditegur oleh para pengikut Kristus, yaitu Carolus Luanga dan kawan-kawan. Saudari-saudara, cinta itu bukan kata-kata. Cinta itu adalah tindakan. Demikian kata-kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Maka kita bisa mengatakan begini saudara-saudari, jika setiap orang menghayati cinta, menghayati pengampunan, penerimaan, pengorbanan, serta kesetiaan, maka hidup ini betapa luar biasa indah kita jalani bersama. Jika setiap pasangan suami istri, jika setiap keluarga menghayati cinta pengampunan, penerimaan, pengorbanan, serta kesetiaan, maka tidak mustahil bahwa janji yang diucapkan untuk setia dalam suka dan duka hingga maut memisahkan itu menjadi sungguh nyata. Berbahagialah saudari-saudara, setiap keluarga yang dapat mewujudkan cinta serupa ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu itu nyata di dalam pemberian diri-Mu. Rela menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kasih-Mu luar biasa. Mampukan kami semua, para pengikut-Mu, keluarga-keluarga Kristiani, dimanapun berada, agar dengan konsisten dan setia boleh menjalani hidup bersama sebagaimana dijanjikan, untuk saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menguduskan, sehingga nyatalah di tengah dunia bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dan bahwa kasih meraja di tengah-tengah kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.